Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Berjumpa lagi di pelajaran dasar konstruksi dan teknik pengukuran tanah. Oke, untuk hari ini yang dibahas temanya mengenai pekerjaan konstruksi batu. Pada pekerjaan konstruksi batu itu materinya sangat banyak sekali, mulai dari pengukuran, pemasangan pondasi sampai atas. Kemudian untuk hari ini yang dibahas yaitu mengenai pasangan bata. Oke, untuk materi pasangan bata ada 5 sub materi nanti yang akan kita bahas. Ada pengertian bata, syarat-syarat bata, ukuran bata dan tebal tembok, kemudian ada bentuk tembok, dan yang terakhir ada syarat ikatan bata. Langsung saja ke poin pertama, ada pengertian bata. Oke, di sini anak-anak semuanya pasti sudah tahu ya, bata itu apa dan bata itu seperti apa. Bata itu salah satu material yang umum digunakan di dalam proses pembangunan. Nah, pasti ada salah satu atau beberapa dari kalian yang rumahnya dekat dengan industri pembuatan bata, atau bahkan kalian sendiri punya usaha home industri bata. Kalau yang tahu mengenai bata pasti sudah jelas apa yang dimaksud dengan bata. Oke, di sini untuk pengertiannya bisa dibaca sendiri. Intinya bata itu adalah salah satu material bangunan yang terbuat dari tanah liat, yang proses pembuatannya dengan cara dicetak, kemudian dikeringkan, setelah itu dibakar dengan sempurna. Oke, untuk selanjutnya ada syarat-syarat bata. Ini ada beberapa syarat-syarat bata yang harus ada dalam pembuatan bata itu. Jadi pembuatan bata itu sendiri tidak asal-asalan, itu juga ada syarat-syarat yang harus diperhatikan biar kekuatan bata itu bisa lebih maksimal. Yang pertama, semua bidang sisi harus datar. Kemudian yang kedua, ada rusuknya harus tajam dan menyiku. Di sini yang dimaksud dengan rusuk itu adalah pojok-pojokannya itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak menunjukkan gejala retak dan berubah bentuk yang berlebihan. Kemudian yang keempat, warna penampang merata. Di sini untuk warna penampang merata ini berarti dia harus mengalami pembakaran secara sempurna. Biasanya warna bata itu adalah merah bata. Nah, itu jadi semua sisinya itu warnanya harus sama. Sisi depan, belakang, samping kiri, kanan, atas bawah itu harus sama. Kemudian selanjutnya bila digetuk suaranya nyaring. Selanjutnya ada panjang bata. Panjang bata sama dengan 2 LB. LB itu adalah lebar bata ditambah siar. Siarnya 1 cm. Di sini ada pengertiannya, itu yang ada di kotak. Siar itu adalah adukan setebal 1 cm yang berfungsi sebagai pengikat atau pelekat bata satu dengan yang lain. Kalau kalian belum tahu siar, bahasa Jawanya adukan. Itu bisa adukan atau siar atau spesi itu sama. Nah, itu fungsinya adalah untuk melekatkan bata satu dengan bata yang lain, bata di atasnya. Kemudian untuk tebalnya siar itu kurang lebih
adalah 0,8 cm sampai 1,5 cm. Cuma standarnya yang dipakai itu biasanya 1 cm. Di sini bisa diketahui ya, untuk mengetahui panjang bata itu rumusnya itu tadi 2 lebar bata ditambah siar 1 cm. Jadi gini, misalkan lebar batanya adalah 10, berarti panjang batanya berapa? Caranya yaitu 2 kali lebar bata ditambah siar 1 cm. 2 kali 10 ditambah 1 cm. 2 kali 10 sama dengan 20 ditambah 1 sama dengan 21. Berarti jika lebar batanya 10, itu sudah bisa dipastikan kalau panjang batanya adalah 21 cm. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk penyimpangan ukuran maksimal untuk panjang adalah 3%, untuk lebar 4%, dan tebal 5%. Oke, selanjutnya ini ada contoh gambar bata. Ada 2, itu kalian bisa dibedakan sendiri. Untuk yang sebelah kiri itu ada bata tradisional. Nah, bata tradisional ini yang mungkin yang sering kalian jumpai ya. Ini yang biasa dibuat di home industry, itu ada bata tradisional. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada bata press atau bata expose. Mungkin dari kalian juga ada yang mengetahui, cuma jarang dipakai. Kalau bata expose itu hanya dipakai di bangunan-bangunan tertentu aja. Kalau bangunan rumah sederhana itu biasanya pakai bata tradisional. Kalau bata expose itu lebih menonjolkan ke sisi arsitekturnya, lebih ke seninya gitu. Terus untuk harganya pun bata expose ini jauh lebih mahal. Cuma kalau dilihat dari bentuknya itu dia lebih rapi. Jadi kalau dipasang pun dia juga lebih rapi, tapi harganya lebih mahal gitu. Oke, selanjutnya ada ukuran bata dan tebal tembok. Ini untuk ukuran bata merah yang standar itu ada 2. Ini sesuai dengan SNI, itu standarnya panjangnya 24 cm, lebarnya 11,5 cm, kemudian tebalnya 5,2 cm. Terus itu juga ada yang satunya lagi panjangnya 23 cm, lebarnya 11 cm, kemudian tebalnya ada 5 cm. Itu standarnya. Cuma kadang ada juga yang di desa-desa itu untuk ukurannya tidak sama persis dengan ini. Mungkin ada selisih berapa mili atau berapa senti gitu, nggak masalah. Tapi untuk standarnya adalah itu tadi. Oke, kemudian ini ada tebal tembok. Ini ada istilah juga dalam bata. Yang pertama ada terpanjang. Ini maksudnya bata itu sisi terpanjangnya itu disebut strake, kemudian sisi terkecil itu disebut kop, kemudian sisi terbesar itu disebut bidang datar. Terus ini ada bentuk-bentuk tembok. Di sini bentuk tembok itu ada 4, bisa dibaca memanjang, menyudut, pertemuan, persilangan. Nah, ini bisa kalian temui di tembok-tembok gedung. Itu pasti kalian sudah sering menemui bentuk tembok yang seperti disebutkan ini. Cuma untuk membedakannya, lah ini Febri beri gambaran untuk membedakan jenis-jenis tembok tersebut. Nah, untuk yang saya beri kotak orange dengan simbol A itu pojok itu ya, membentuk siku, itu adalah tembok menyudut.
Oke, ini tembok menyudut biasanya membentuk sudut, siku, tumpul, dan lancip. Nah, kalau di contoh itu tadi adalah sudut siku. Nah, untuk tembok menyudut itu letaknya tidak hanya yang saya beri tanda itu tadi, cuma di semua pojok itu termasuk tembok menyudut. Itu tadi saya hanya memberi satu contoh itu saja. Sebenarnya ada banyak. Nanti kalau saya beri tulisan semua, nanti tulisannya penuh, kalian tidak bisa mengamatinya. Kemudian yang B itu adalah tembok pertemuan, membentuk huruf pertemuan berupa siku dan miring. Nah, kalau yang ini berupa siku biasanya membentuk huruf T. Jadi itu adalah pertemuan tembok antara ruangan sisi kiri dan sisi kanan, kemudian ada tembok ke bawah. Pokoknya temboknya membentuk huruf T, itu adalah tembok pertemuan. Nah, itu tembok pertemuan tidak hanya itu saja, itu di situ juga banyak, cuma saya memberi contohnya satu itu. Terus yang ketiga yang saya beri huruf C itu adalah tembok persilangan. Nah, itu ada 4 tembok namanya persilangan, pasti dia membentuk huruf tanda plus atau tanda silang. Nah, ini tanda plus, jadi ada 4 tembok yang bertemu. Itu adalah tembok kamar mandi, 2 kamar mandi yang jadi satu, itu tembok pertemuan. Kalau untuk tembok pertemuan itu biasanya jarang sekali ditemukan di rumah sederhana, itu jarang. Terus untuk tembok memanjang itu adalah sepanjang sisi memanjang itu pagar, itu adalah tembok memanjang. Oke, nanti kalian ada tugas. Nah, ini tugasnya segera dikerjakan. Oke, terus selanjutnya ada syarat-syarat ikatan bata. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ada nomor 1 sampai nomor 6. Yang pertama, hubungannya dibuat sesederhana mungkin. Jadi ikatan bata itu tidak boleh yang rumit-rumit. Kemudian hindari menggunakan potongan bata kurang dari setengah bata. Kenapa? Karena kalau menggunakan potongan bata yang terlalu kecil itu juga akan mempersulit dalam pemasangannya. Terus selanjutnya bisa dibaca untuk yang terakhir, yaitu gunakan adukan sesuai dengan aturan. Jadi untuk adukannya atau spesinya itu sudah diatur. Misalkan untuk pemasangan bata itu menggunakan campuran berapa, nah itu sudah ada ketentuannya, jadi harus sesuai dengan ketentuan itu. Kalau tidak sesuai nanti hasilnya pun juga tidak maksimal. Jika kekurangan air kan juga tidak bisa dipasang, terlalu encer. Kalau airnya kurang atau kebanyakan semen juga batanya nggak bisa lengket seperti itu. Oke, cukup sekian materi hari ini. Itu nanti tugasnya tolong dikerjakan di kertas gambar atau kertas HVS. Jadi intinya kalian tugasnya adalah membuat denah rumah sederhana. Denahnya seperti apa? Bisa browsing ataupun ngarang sendiri juga tidak apa-apa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.